Baik, kepada kalian semua, sistem keamanan dan pembayaran e-commerce adalah bahasan kita pada hari ini. Mungkin kita suka berpikir ya, kalau yang seperti di film-film itu, hacker dan sebagainya, wow, hebat sekali mereka. Dan saya setuju ya bahwa orang-orang yang memang jago ngehack itu memang sebenarnya pinter banget ya. Dan potensi untuk melakukan kejahatan di dalam dunia e-commerce itu begitu besarnya. Banyak sekali, dan kita sebagai seseorang yang nantinya mudah-mudahan di antara kalian akan masuk berkecimpung di dalam dunia e-commerce harus memahami bagaimana potensi, resiko, dan juga apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga keamanan dari e-commerce kita. Meskipun ukuran keseluruhan kejahatan di dunia maya itu nggak jelas ya, cybercrime itu makin besar aja dan jumlah kerugian itu makin meningkat. Manajemen situs e-commerce oleh karena itu harus juga bersiap-siap terhadap tindakan pidana serangan. Ya, ini adalah list dari apa yang baru di dalam e-commerce security. Ya, kita lihat ya beberapa hal di sini. Jadi breach, data breach atau peretasan data dalam skala besar itu udah sering banget sekarang ya. Terus mobile malware juga ya. Jadi kita smartphone kita, saya udah pernah juga tuh smartphone saya sampai ngaco banget, sampai sama saya akhirnya harus di reset ulang, itu juga sudah terjadi ya. Jadi saya nggak tahu itu dapat dari mana. Komputer saya juga sudah pernah saya kena juga dapat malware sampai slow banget gitu ya, sampai bingung apa yang terjadi dengan laptop saya, padahal laptop saya bukan laptop murahan gitu ya. Dan ternyata ya itu ada virus, ada worm, ada berbagai program yang seharusnya tidak ada di sini. Oke. Dan kita sekarang malah ada dalam kondisi di mana para penjahat cybercrime tersebut bisa memeras gitu ya. Kita sebutnya ransomware. Memeras perusahaan-perusahaan untuk membayar mereka supaya terbebas dari ancaman security tersebut. Ya. Di sini kita bisa lihat hacker, cyberkriminal terus-terusan ya, banyak berusaha, termasuk juga dalam social network. Saya udah punya sejumlah teman yang identitasnya dicuri, kemudian ganti gambarnya semua ya. Jadi dari gambar yang sesungguhnya gitu ya, bisa nanti gambarnya tahu-tahu gambar-gambar XX semua gitu ya, sampai kaget lihatnya, kan nggak mungkin ya teman saya itu punya gambar-gambar seperti itu dipasang di Facebook dia. Dan mudah-mudahan di antara kalian nggak ada yang kena korban seperti ini, karena sebetulnya berat nggak bisa direcover ya. Bahkan kemarin Facebook nggak bisa recover tuh teman saya yang dicuri identitasnya. Akhirnya dia bikin baru aja, terus yang lamanya kita cuma sering-sering aja report, akhirnya sampai di take down ya. Jadi lumayan tuh, entah lubangnya di mana, tapi kita harus pahami bahwa ini ada. Okay. Software, bahkan software yang kita gunakan juga seringkali rentan terhadap kejahatan cyber ya. Jadi kalau misalnya kita, apalagi kalau kita custom build, mungkin di antara kita nanti kalau kalian ada yang punya perusahaan terus merasanya aku pengen custom software aja. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah kembali lagi keamanannya. Bagaimana loginnya, berapa fase untuk ngeceknya, kemudian apakah ada layer-layer yang dipasang supaya jangan sampai kita datanya ke breach, dicuri semua terus bocor gitu ya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Sekarang rasanya kalau lihat daftar ini semakin banyak saja hal-hal yang terjadi dalam e-commerce security. Berapa sih kerugian ya yang terjadi gitu ya? Kita bisa lihat ya, ternyata black market dari cyber crime itu untuk data yang tercuri itu luar biasa loh ya. Ini bisa jadi duit gede banget. Bayangin gitu ya, ini nih contoh yang paling atas aja ya. Jadi credit card number ya dengan expiration date sama CVV itu kode yang di belakang, di 3 digit di belakang ya, itu bisa dijual per satu nomor $5 sampai $8. Kalau saja ada data e-commerce bocor gitu ya, terus dia punya customer 1000 aja gitu ya, berarti setidaknya bisa dapat uang 8.000. Kalau yang belinya siapa? Yang belinya sih kayaknya senang-senang aja. Kenapa? Karena mereka sekali ngeluarin juga bisa sampai berapa ribu dolar gitu satu kredit card. Saya sendiri sebenarnya udah pernah kena tuh. Saya punya kartu kredit karena saya kan dulu studi di Amerika ya. Terus kartu kredit saya ternyata kayaknya tuh jatuh gitu. Dan saya tuh nggak sadar. Orang ada yang pakai tuh, saya habis $1.500 ya.
di toko yang aku bilang aku nggak pernah ke sana, gitu ya, saya bilang gitu ya. Terus malah ada belanja di hotel apa gitu di kota mana. Saya bilang, aduh, untung saya telepon ya. Dan kebetulan kalau credit card service-nya itu selalu dengan sigap karena sering menghadapi semacam ini dan langsung dihapuskan tuh apa yang saya tidak keluarkan. Saya bilang saya bisa membuktikan saya nggak ada di situ dan ini pasti saya dicuri gitu ya. Jadi saya akhirnya seperti itu aja. Untungnya bisa ya. Dan kamu bisa lihat ini harganya luar biasa ya. Bank account nih untuk login ke bank account sampai $700 loh satu akun ya. Email address aja gitu ya untuk di spam aja tuh bisa tuh dijual dengan 1 sampai $10. Paspor bisa. Social Security nih ya gila banget. Social Security itu kayak kalau di Indonesia kan nomor KTP gitu lah ya. Dan ini membuat luar biasa sekali black market itu sebetulnya cukup menjanjikan ya. Ya mudah-mudahan di antara kalian nggak ada yang jadi hacker ya. Tapi saya pengen kalian tahu bahwa ya inilah it's there gitu ya, it's there. Tinggal ya mudah-mudahan kita bukan korbannya. Oke, selanjutnya ya, bagaimana kita bisa ngeset memahami e-commerce security environment ya. Yang pasti kalau e-commerce itu harus berlapis. Ya nggak mungkin lah kita cuma satu layer aja. Jadi kita harus pikirkan kalau ini data kita, apa sih teknologi solusinya? Kita pakai teknologi apa untuk menjaga itu? Kemudian kebijakan dari organisasi. Kenapa? Jangan lupa ya, sebetulnya kayak hack atau breach, data breach itu sering juga terjadi orang dalam. Jadi kita juga harus jelas dong, organisasi kita itu punya kebijakan seperti apa, prosedur penghukuman dan sebagainya seperti apa. Nah, kemudian yang paling luar adalah lapisan law and industry standard. Sekarang karena memang saking banyaknya kejahatan security, pemerintah Indonesia juga udah semakin tanggap ya sama yang seperti ini. Pemerintah dunia apalagi, karena terjadi banyak kecurian data dan diperjualbelikan, dan oleh karena itu hukum cyber ya kalau di Indonesia hukum cyber itu juga sudah berlaku sekarang. Oke. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan sebagai dimensi utama dari keamanan e-commerce? Ya, ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah penyangkalan fakta gitu ya. Ketiga keaslian, keempat kerahasiaan, kelima privasi, dan keenam ketersediaan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana customer dan merchant itu memandang dimensi keamanan itu dengan cara yang berbeda. Ya, kalau integritas, customer itu melihat apakah informasi itu yang saya kirimkan atau saya terima itu sebetulnya sudah di scramble gitu ya supaya nggak bisa dibaca. Oke, kalau dari merchant, apakah data itu sudah di scramble tanpa otorisasi atau diterima atau data yang diterima dari customer itu valid ya, itu pandangan mereka. Kalau penyangkalan data dari customer, kita pikir apakah sebuah satu pihak terhadap tindakan dengan saya itu akan apakah saya akan menyangkal tindakan tersebut ya. Terus kalau customer bilang apakah customer bisa menyangkal sudah pernah order produk ya. Karena ini bisa aja terjadi saya nggak pernah order produk itu ya. Jadi ini yang dimasukkan dalam kategori penyangkalan fakta. Otentisitas ya atau keaslian. Customer pikir saya dengan siapa nih bertransaksi? Apakah saya bisa yakin situs e-commerce yang saya akses ini memang betul punya dia, punya perusahaan ini? Kalau dari merchant, dia mikir apakah ini benar customer yang betul? Dan ini memang sangat menarik ya. Kalau saya punya banyak teman yang sekarang jualannya online. Dan punya situs sendiri kayak perkakaskul.com aja gitu ya. Dia kemarin juga baru dapat kasus persis kayak gini, gitu ya. Jadi customernya padahal cuman barang nggak mahal, barang kecil, tapi dia menyangkal saya nggak terima barang itu, gitu ya. Terus ribut padahal only for that 40,000 tapi ngeselin gitu ya. Dan itu bentuk kejahatan yang kecil, tapi ternyata kalau berulang-ulang bayangkan berapa kerugian yang terjadi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian confidentiality. Kalau dari customer perspektif, apakah seseorang di luar dari yang seharusnya bisa baca pesan saya itu akan terjaga tidak membaca? Ya. Kalau dari merchant, apakah data-data konfidensial itu cuma bisa diakses oleh mereka yang seharusnya boleh lihat? Privacy. Customer mikir, apakah saya bisa mengendalikan informasi yang saya sudah masukkan tuh ke dalam e-commerce-nya si penjual? Ya.
Kemudian kalau dari merchant, apa penggunaannya? Kalau misalnya saya bisa pakai data-data tersebut, ya itu boleh sejauh mana saya boleh pakai. Kemudian untuk dimensi availability atau ketersediaan dari customer, apakah saya bisa punya akses ke situs tersebut? Kalau dari merchant, apakah situsnya itu operasional? Nah, setiap dari titik ini kita harus pikirkan sebagai cerminan bagaimana kita sebagai perusahaan yang menggunakan e-commerce dan juga sebagai customer yang kita menggunakan e-commerce tersebut itu peduli dengan keamanan kita sendiri. Nah, apa saja sih hal-hal yang sebetulnya riskan? Ya, karena kita selalu ada trade off ya. Trade off itu kamu pilih A atau B gitu lah ya. Lebih bagus yang mana? Kita suka susah melakukan hal itu. Contoh nih ya, kemudahan penggunaan. Kalau kita sebagai merchant ya, kita pengen website kita makin user friendly. Nah, tapi kalau user friendly, apa yang terjadi? Ternyata keamanannya menurun gitu. Salah satu user friendly misalnya bisa one click langsung beli gitu ya, one click langsung beli. Ternyata one click langsung beli itu berarti ada satu layer keamanan yang kita hapus. Gimana tuh ya? Nah ini memang susah ya. Ini harus kita sadari. Ya jadi makanya ya makin banyak langkah pengamanan terhadap e-commerce ya makin susah penggunaannya, makin lambat juga situsnya karena dia harus login berapa kali gitu ya. Dan juga belum lagi data processingnya makin banyak sehingga situsnya menjadi lambat. Terlalu banyak keamanan katanya juga bisa merusak profitabilitas. Walaupun kalau nggak cukup, kita bisa bangkrut. Yang kedua, keamanan publik. Ya, ini ada ketegangan antara klaim individu untuk bertindak tanpa nama dan kebutuhan pejabat publik untuk menjaga keamanan publik yang dapat diancam oleh penjahat atau teroris. Ini maksudnya public security. Ya, jadi kita ngebayangin data-data yang publik ya. Kayak sekarang, ya kemarin lah aku pikir data voters gitu ya, data pemilu aja. Sebetulnya saya kadang-kadang saya sendiri agak merasa tidak nyaman ya, kayak misalnya nomor KTP dan sebagainya itu, walau bagaimanapun gitu ya, itu tetap salah satu ukuran apakah data saya itu saya tetap simpan buat sendiri gitu ya. Kan kalau orang pakai nomor KTP kita atau gimana, kayak sama aja kayak kita tercuri. Nah makanya kalau sampai data-data publik yang seperti itu tersebar, wah berarti kita juga terancam keamanannya. Oke, kita lihat ini. Kita pahami dulu ya transaksi e-commerce pada umumnya itu seperti apa. Kalau di sini pihaknya kita customer credit card, bank, ini merchant bank ya. Pada saat kita online customer itu membeli sesuatu, dia akan melalui internet service provider, beli dari online store. Ya, berarti di sini ada alur di mana sebetulnya bisa terjadi intersepsi di sini ya. Dan di dalam kontainer web servernya merchant ini dan website ada online store, ada interface-nya, ada database servernya. Database servernya terhubung dengan warehouse dan si warehouse nanti udah baca data ini akan mengirimkan. Jadi di sini sebetulnya setiap titik ini selalu berpotensi ketidakamanan, bisa dilihat di sini. Apa sih titik lemahnya ya? Dari transaksi yang ini persis sama, apa yang kita bisa terjadi ketidakamanannya? Di sini ada denial of service attack ya. Jadi di-deny service-nya, maaf, ini kartu kreditnya bukan kartu kredit yang bisa berlaku, misalnya gitu ya. Atau di sini ada security breach juga antara merchant web server dengan bank. Database bisa diakses, dicuri datanya ya. Customer list ini bisa dihack, diambil datanya, dipakai dijual lagi gitu ya. Untuk pada saat shipping ini bisa ada intersepsi untuk data shippingnya, dan di sini online customer kita bisa juga cek data-data web tracingnya ya, tracing web beacon itu ini page tagging gitu ya. Kalau misalnya kita jadi tracingnya apa yang terjadi di web itu juga bisa diambil datanya. Kalau di sini Wi-Fi listening atau wire trap. Nah, jadi lubangnya sebenarnya banyak sekali loh yang berpotensi untuk ketidakamanan. Jadi ya kalau saya sih sebagai konsumen saya sebetulnya juga cemas ya. Tapi kalau mikirin cemas-cemas terus ya berarti saya nggak belanja sama sekali dong, gitu ya. Dan akhirnya saya harus pergi ke toko, repot juga. Ya akhirnya ya plus minus lah. Rasanya kita semua bisa timbang-timbang. Yang penting kalau misalnya kita bisa menjamin
meyakinkan, contohnya kita cek di situs e-commerce-nya ditulis ada SSL, ada security dan sebagainya, dan juga kita tahu kita bisa login dengan baik dan sebagainya, ya kita rasanya bisa merasa aman. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat ya beberapa ancaman utama terhadap keamanan e-commerce. Ya. Yang pertama malicious code, kode yang ngaco gitu ya. Jadi ini biasanya apa? Virus, worm, Trojan horse, ransomware, jaringan bot, ya. Itu adalah sistem ancaman untuk sistem integrity, ya, dan kelanjutan operasi. Jadi ini baru-baru ini nih, baru-baru banget. Saya nggak tahu kalau kalian ada yang juga pengguna jam Garmin gitu ya. Karena saya kan memang karena saya sering lari, saya pakai jam Garmin. Waktu Juli lalu kemarin sampai kita nggak bisa submit hasil kita berolahraga. Ya ternyata dia kena ransomware, ya. Dan Garmin itu akhirnya karena dia 4 hari down servernya, akhirnya dia nyerah, dia bayar. Walaupun kita nggak tahu ya sebetulnya bayarnya berapa dan sebagainya. Cuman can you imagine gitu ya, perusahaan sebesar itu akhirnya nyerah. Kenapa? Karena dia customer-nya marah semua. Ini apa yang terjadi? Mereka nggak bisa submit, nggak bisa ini, ya pokoknya, dan dalam hati mereka worry so much, gitu ya, worry so much. Apa yang terjadi dengan data aku? Ya akhirnya mereka menyerah ya katanya sih, jadi mereka bayar. Ya coba itu si hackernya keren banget ya, dapat duit berapa tuh ya? Saya suka bertanya-tanya, tapi susah sih menjaringnya karena mereka selalu rahasia secret ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, kita ada juga ancaman potentially unwanted program. Itu kita sebut adware, spyware. Nah ini tuh yang biasanya kadang-kadang kamu lagi browsing muncul pop-up gitu, pop-up, tapi pop-up-nya tuh yang mengganggu gitu ya, bukan pop-up yang normal gitu, yang normal pop-up cuman minta isi nama untuk kalian dapat newsletter, kan beda ya sama yang begitu keluar gambarnya teh itulah gambar yang triple X kayak apa, sering nggak, suka pernah nggak? Nah kalau kalian pernah begitu, itu kalian bisa aja kena adware atau spyware. Dan kalau itu terjadi, kalian harus bersihin komputernya, takutnya ada data yang ke jaring juga. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu phishing ya. Phishing ini fish ya, kayak mancing juga ya. Itu berarti upaya penipuan online apapun yang oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia keuntungan finansial. Ya, jadi yang phishing yang suka terjadi itu sebenarnya saya kemarin pernah juga gini. Jadi ada yang telepon gitu ya, telepon terus Bu, saya dari Bank NISP, saya mau minta konfirmasi code karena kita sedang meriset, kita sedang memperbaiki sistem Bu. Jadi Ibu sekarang kita akan ganti loginnya gini-gini. Terus, aduh serius ya. Kan kadang-kadang kita kalau lagi telepon di tengah satu kegiatan, saya juga suka nggak nyadar dan akhirnya saya dengan bodohnya saya bilang, oh itu ya, nanti dulu ya. Terus aku tuh nyebutin nomor gitu ya. Terus nggak tahu kenapa aku sadar, astaga ini mah pasti nipu. Saya bilang teh, terus dia nanya lagi, Bu, saya minta nomor ini. Saya bilang teh, oh nanti ya Pak, saya mau telepon ke bank aja, soalnya saya nggak pernah kayak gini. Udah gitu, saya tutup aja. Gila itu ya, yang berusaha melakukan phishing itu terus-terusan menelepon saya. Sampai saya lapor ke bank, saya bilang, tadi ada yang gini-gini, terus langsung diganti semua akses saya. Tapi luar biasa ya, usaha itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Dan saya juga udah kena juga, Gojek pernah, Grab pernah, ya. Dan ini semua kejahatan cyber loh kalau dipikir-pikir. Karena apa? How can they get your data gitu? Itu sebenarnya fenomena juga menurut saya. Dan mungkin kalian belum ada yang ngalamin, ya. Tapi kalau belum ngalamin, selalu waspada karena ini ada di mana-mana sekarang. Oke. Baik ya, jadi ingat-ingat, pokoknya kalau yang kedengarannya too good to be true gitu ya, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang nggak nyata. Itu aja yang paling penting. Oke, harus ingat itu. Kemudian selanjutnya hacking and cyber vandalism ya. Ini maksudnya apa? Sengaja mengganggu, merusak atau menghancurkan situs ya. Ini mau jadi ada orang yang memang kerjanya gitu, iseng vandalize, mungkin website Lazada atau jadi hancur gitu ya, bisa aja ya isinya ngaco. Itu contoh cyber vandalism. Selanjutnya credit card fraud atau theft ya. Ini pencurian kartu kredit.
Ini sering banget ya. Ini memang banyak orang yang takut untuk bertransaksi di e-commerce itu karena ini. Karena sebetulnya untuk mencuri kartu kredit itu memang juga nggak susah ya. Jadi kita paling sering itu ya, kartunya hilang atau kartunya dicuri dipakai oleh orang lain. Terus diikuti pencurian nomor pelanggan dan pakai identitas palsu. Problemnya adalah kayak di Indonesia, apalagi di Indonesia cukup mudah loh. Sok aja suami saya bisa bawa kartu kredit aku loh terus pakai gitu ya, itu salah satunya ya, bisa dengan mudah. Makanya kalau kalian punya kartu kredit kalian harus juga baik-baik, dan kalau disarankan pakai PIN, saran saya lebih baik kalian pakai PIN, dikarenakan sangat mudah sebetulnya mencuri, apalagi dengan online transaction ya, e-commerce, it's very easy, tinggal masukin aja semua angka itu. Si 3 digit angka yang di belakang itu CVV itu udah benar-benar nggak boleh dibagiin ya. Jadi kalian jangan sampai membagikan itu kepada siapapun. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf gitu, keluarga sendiri juga bisa aja ngaco gitu ya. Yang berikutnya identity fraud ya. Identity fraud itu melibatkan penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin. Jadi misalnya seperti KTP, kalau di Amerika sih Social Security Number ya, nomor SIM, nomor kartu kredit, nama pengguna sandi ya, untuk keuntungan keuangan yang ilegal. Berikutnya denial of service, DOS atau DDoS ya, distributed denial of service. Nah ini biasanya hacker membanjiri situs web dengan lalu lintas yang nggak berguna. Ya jadi overload datanya, overload ya. Biasanya kalau udah kayak gitu nanti servernya jam, ya server jam, servernya down, terus jadi reputasi situs dan hubungan pelanggannya akan terganggu. Oke, selanjutnya banyak ya ini sniffing. Kalau sniffing itu kayak mengendus-endus gitu ya bahasa Indonesianya. Sniffing itu adalah sejenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan, memungkinkan peretas atau hackers untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja di jaringan. Bisa pesan email, bisa file perusahaan, bisa laporan rahasia ya. Jadi ancaman pengendusan ini biasanya terus sama mereka akan dipublish atau diancam, sok kamu bayar atau saya publish gitu ya, bisa juga kayak gitu. Oke. Selanjutnya insider job. Insider job ya pekerjaan orang dalam ya. Meskipun sebagian besar upaya keamanan internet itu memang mencegah orang luar, tapi biasanya terbesar dari dalam. Makanya tadi saya no joke gitu ya. Policy dalam perusahaan itu sebenarnya memang harus kita pikirkan. Nggak boleh diabaikan gitu aja. Hukuman yang jelas untuk untuk pembocoran data dan sebagainya ya. Mungkin saya bagikan sedikit ya, kalau di perusahaan di Curves ya, di Curves tempat saya bekerja itu kita ada tanda tangan yang namanya itu non competing agreement ya. Jadi semua data itu hak kami dan tidak boleh sekalipun mereka menyebarkan itu tanpa seizin kita. Dan itu ditandatangan di atas kertas dan kita boleh punya hak hukum untuk menuntut dia kalau memang terjadi sesuatu. Ya, semakin ke sini menurut saya makin perlu penjagaan semacam itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kalian nanti punya usaha e-commerce atau gimana, jangan lupa ini kayak sesuatu hal yang nggak signifikan tapi penting sekali ya, karena keamanan kita terancam.